Waktu penyepraian yang tepat, juga pemberian nutrisi yang tepat pula, nutrisi yang mengandung unsur hara, kalium dan fosfat yang cukup tinggi diharapkan malai-malai padi dapat berisi full sampai ke pangkal menjadi bulir-bulir padi yang berbobot dan bernas, dan tentu saja diharapkan proses pemanenan dapat dipacu lebih cepat 7-10 hari dibandingkan dengan waktu panen secara normal, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, sudah sekitar hampir 1 bulan saya tidak men-share video, tidak berbagi kepada sahabat EBIB semua. Ini semua karena sibuknya pekerjaan, banyaknya pekerjaan yang tidak bisa ditunda, sehingga saya mungkin sedikit terlambat memberikan informasi kepada sahabat EBIB tentang budidaya tanaman padi dan cara perawatannya. Namun pada kesempatan kali ini keadaan tanaman padi saya sudah alhamdulillah sudah berbuah. Saat ini sudah mulai tahap pengisian atau mulai masuk ke tahap matang susu. Malai-malai padi tentu saja ketika dalam keadaan seperti ini membutuhkan nutrisi agar proses pengisian malainya dapat berisi secara full sampai ke pangkal, dan tentu saja yang paling penting tanaman padi kita malai-malainya cepat berisi dan proses panennya dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kita sebagai para petani. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, sebelumnya yuk kita lihat seperti apa dulu kondisi tanaman padi saya saat ini. Namun tidak lupa kepada sahabat EBIB yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan dibantu ditekan dulu tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like-nya. Bagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain agar lebih bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Yuk sahabat EBIB, kita tengok dulu seperti apa keadaan tanaman padi dan perlakuan seperti apa yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Cekidot sahabat EBIB. Inilah keadaan tanaman padi Inbrida C2 di lahan Eko Budi YouTube Farm yang saat ini tepat berusia 65 hari setelah tanam. Keadaan padi Inbrida C2 saat ini sedang berada pada tahap matang susu, yang mana bulir-bulir padi sudah nampak menguning pada ujung-ujung malainya sahabat EBIB. Pada kesempatan kali ini dalam kondisi malai padi seperti ini, perlu kiranya kita memberikan asupan nutrisi agar malai-malai padi setiap bulir-bulirnya dapat terisi full sampai ke pangkal dan tentu saja menjadi bernas dan berisi sehingga proses panen dapat cepat dilakukan. Dalam keadaan seperti ini pula pengaturan pengairan di lahan harus kita buang airnya supaya proses penyerapan unsur hara yang dilakukan oleh akar maupun oleh daun dapat maksimal, sehingga pengisian malai-malai padi ini dapat dengan maksimal pula sahabat EBIB semua. Sebuah nutrisi yang akan saya berikan kepada tanaman padi khususnya untuk nutrisi pengisian malai agar prosesnya lebih cepat sehingga proses panen pun dapat dipersingkat 7-10 hari dari waktu normal biasanya. Maka sebuah nutrisi yang sangat penting akan saya aplikasikan terhadap tanaman padi ini. Aplikasi ini sengaja saya berikan di usia seperti ini agar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, proses
panen bisa dipercepat 7 atau 10 hari dari waktu normal biasanya. Keadaan gabah-gabah padi yang teruntai dalam malai ini dapat kita berikan asupan nutrisi sahabat EBIP. Nutrisi apa? Tentu saja nutrisi yang mengandung unsur hara fosfat yang tinggi. Unsur hara fosfat dapat membantu proses percepatan pengisian malai padi dan akan membuat malai-malai padi gabahnya lebih berbobot dan bernas. Sehingga asupan fosfat pada saat ini sangatlah penting untuk kita berikan agar hasil panen diharapkan bisa meningkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pemberian nutrisi dalam bentuk apapun harus kita cermati dulu keadaan atau kondisi tanaman padinya. Apabila daun-daun bendera yang ada di atas malai-malai padi ini masih sekitar 75% berwarna hijau, asupan nutrisi apapun yang kita berikan insya Allah akan menjadi efektif. Namun apabila daun-daun padi atau daun bendera yang ada di atas malai ini sudah menguning atau mati, maka pemberian nutrisi apapun tidak akan efektif dan hanya akan sia-sia saja sahabat EBIP semua. Setelah saya pantau sahabat EBIP, ternyata daun-daun bendera pada setiap malai padi ini masih 75% ini nampak hijau, dan ini akan membantu proses penyerapan nutrisi, melakukan proses fotosintesis di daun dibantu oleh sinar matahari, sehingga hasil pengolahan nutrisi akan dirubah menjadi asam amino untuk proses pengisian terhadap bulir-bulir malai ini sahabat EBIP. Baik sahabat EBIP, nutrisi apa yang akan saya gunakan? Jangan di skip videonya agar tidak gagal paham sahabat EBIP semua. Oke sahabat EBIP, nutrisi yang akan saya gunakan dalam penyemprotan terutama untuk pengisian malai agar malai padi lebih cepat proses pengisiannya, tahap pematangannya pun dapat dipacu lebih cepat. Ada sebuah produk yang merupakan salah satu andalan saya juga sahabat EBIP dan bisa menjadi referensi bagi sahabat EBIP untuk mengikuti langkah-langkah dalam perawatan padi di masa generatif ini sahabat EBIP. Amunisi apa yang saya gunakan? Ini hanya ada satu jenis sahabat EBIP ya. Amunisinya ini, nah ini ya, ini adalah sebuah produk pupuk cair dengan merek dagang Big Phosphor. Big Phosphor ini mengandung unsur hara, kalium, dan juga fosfat yang sangat tinggi. Kandungan kalium dan fosfatnya 5 kali lebih tinggi, juga tingkat penyerapannya oleh tanaman 5 kali lipat lebih cepat dibandingkan produk-produk nutrisi yang lain. Kenapa sahabat EBIP? Karena Big Phosphor ini dilarutkan dalam air atau cairan ozon sehingga proses penyerapannya sekali lagi 5 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan produk-produk ionik yang lain. Jadi Big Phosphor ini diproduksi melalui teknologi multiple ultra ionics. Nah sahabat EBIP, Big Phosphor selain mengandung kalium dan fosfat, larutannya juga terbuat dari cairan ozon sahabat EBIP. Tentu saja membuat nutrisi ini proses penyerapannya itu sangatlah mudah oleh tanaman padi. 6-7 detik saja setelah kita spraykan, nutrisi ini akan cepat terserap oleh tanaman padi. Sehingga dalam penyepraiannya kita perlu hati-hati, dilarang mengaduk langsung melalui menggunakan tangan sahabat EBIP, tapi harus menggunakan alat diaduknya. Karena apa? Big Phosphor ini lebih cepat terserap, khawatir nanti terserap oleh kulit kita sahabat EBIP semua. Sahabat EBIP tentu bertanya, Kang, bagaimana kalau tidak ada Big Phosphor, Kang? Nah, sahabat EBIP bisa menggunakan nutrisi yang lain, yang penting kandungannya kalium dan fosfat. Contohnya apa? Contohnya produk MKP, itu MKP yang cair maupun MKP yang berbentuk kristal juga boleh, silakan. Namun apabila ada penggunaan Big Phosphor ini tentu saja lebih baik. Kemudian berapa kali, Kang, kita mengaplikasikan Big Phosphor ini? Big Phosphor ini dapat kita aplikasikan mulai daripada awal masa generatif. Sejak bunting kita pakai ini, kalau tidak ada kita bisa pakai MKP, kalau ada pakai ini lebih baik sahabat EBIP ya. Kemudian selang 10 hari kita spray lagi. Kemudian di saat tanaman padi malai-malainya sudah matang susu seperti tanaman padi saya saat ini. Di cirinya bagaimana Kang matang susu?
yaitu ujung-ujung malai padi sudah ada yang berwarna kuning, namun kepangkalnya masih berwarna hijau. Apabila kita pencet seperti ini, nanti akan ada keluar cairan putih seperti susu. Itulah yang disebut dengan matang susu. Penggunaan Big Phosphor pada tanaman padi saat malai-malainya seperti ini tentu saja akan mempercepat proses pengisian, juga akan mempercepat proses penyerapannya oleh tanaman padi, sehingga malai-malai padi cepat berisi full sampai ke pangkal, bernas, dan tentu saja lebih cepat matang, sehingga masa usia panen dapat dipercepat 7-10 hari dibandingkan dengan waktu panen pada umumnya, sahabat Ebib semua. Yuk sahabat Ebib, kita lihat seperti apa nanti dosis yang akan saya gunakan. Berapakah dalam satu tangki sprayer dosis yang digunakan untuk amunisi ini, juga proses penyepraiannya seperti apa. Yuk kita lihat sama-sama. Jangan di skip videonya agar sahabat Ebib tidak gagal paham, dan juga agar sahabat Ebib tidak misinformasi, sehingga tidak ketinggalan informasi yang sangat penting ini, agar kita melakukan budidaya tanaman padi tidak sia-sia dan dapat meningkatkan hasil panen kita saat kita panen nanti. Yuk kita lihat sahabat Ebib berapa dosis yang akan digunakan. Ini adalah proses pengembikan nutrisi Big Phosphor ke dalam tangki yang saya campur bersama air, sahabat Ebib. Sebelum dimasukkan nutrisinya, alangkah lebih baiknya seperti biasa tangkinya kita isi dulu dengan air. Karena ini hanya satu nutrisi, saya isi dulu setengahnya. Nah, ini adalah produk Big Phosphornya. Dosis yang selayaknya digunakan menurut anjuran di dalam kemasan itu hanya cukup 1/3 tutup ini, sahabat Ebib. Namun karena ini untuk mempercepat proses pengisian, saya akan coba setengah tutup ini, sahabat Ebib ya. Dan sahabat Ebib jangan ikut-ikutan ya, karena ini saya mencoba setengah tutup. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau anjurannya itu cukup 1/3 tutup saja, tapi saya gunakan setengah tutup. Mudah-mudahan dapat mempercepat tujuannya proses pengisian malai, sehingga malai-malai padi cepat berisi dan bernas. Setelah dimasukkan nutrisinya, barulah kita isi tangki sprayer ini sampai penuh. Dan setelah penuh jangan lupa nanti kita aduk-aduk nutrisi dalam tangki ini agar lebih tercampur secara merata, sahabat Ebib semua. Kang, apakah nutrisi ini atau Big Phosphor ini bisa kita campur dalam pengaplikasiannya dengan pestisida, misalnya dengan insektisida maupun fungisida? Boleh, sahabat Ebib ya. Apabila diperlukan dan dibutuhkan, maka Big Phosphor ini dalam pengaplikasiannya bisa kita campurkan dengan insektisida maupun pestisida, sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, saya akan melakukan penyepraian ya. Proses penyepraian ini saya lakukan di pagi hari, sahabat Ebib. Alhamdulillah cuacanya mendukung, cerah. Mudah-mudahan tidak ada turun hujan kalau melihat kondisi seperti ini. Penyepraian nutrisi di pagi hari tentu saja akan lebih efektif. Karena setelah diserap oleh daun-daun padi, maka proses fotosintesis pun dapat berjalan dengan lancar atas bantuan sinar matahari. Sehingga hasil fotosintesisnya yang berupa asam amino cepat ditranslokasikan ke dalam bulir-bulir padi menjadi padi-padi yang berisi, berbobot, juga bernas. Itu yang kita harapkan, sahabat Ebib semua. Waktu penyepraian yang tepat, juga pemberian nutrisi yang tepat pula, nutrisi yang mengandung unsur hara, kalium, dan fosfat yang cukup tinggi, diharapkan malai-malai padi dapat berisi full sampai ke pangkal menjadi bulir-bulir padi yang berbobot dan bernas, dan tentu saja diharapkan proses pemanenan dapat dipacu lebih cepat 7-10 hari dibandingkan dengan waktu panen secara normal, sahabat Ebib semua. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat Ebib semua.
Perlakuan yang saya berikan terhadap tanaman padi saya sudah selesai dilakukan. Proses penyepraiannya alhamdulillah juga sudah selesai. Itulah perlakuan yang bisa kita lakukan. Silakan bisa menjadi referensi buat sahabat EBIP semua. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan kali ini, sejak beberapa hari yang lalu, hampir 1 bulan saya tidak membagikan video kepada sahabat EBIP. Dan pada kesempatan ini saat padi saya sudah berada pada masa seperti ini, baru saya bisa memberikan informasi kepada sahabat EBIP kembali. Mohon maaf sebelumnya apabila ada keterlambatan dalam proses pemberian informasi, karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, terutama tugas yang berkaitan dengan pekerjaan saya di kantor sahabat EBIP semua. Baik sahabat EBIP, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi sahabat petani semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.